Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim AS dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, melanjutkan kajian tafsir Al-Quran masih di surah Ali Imran. Pagi hari ini kita sudah masuk ke juz yang keempat, artinya sudah 3 juz yang kita kaji dari tafsir Al-Quran. Di awal kajian kita akan mulai dari ayat 92. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alimun. Lan tidak akan pernah tanalu kalian sampai albirro kepada kebajikan, hatta sehingga tungfiku kalian menginfakkan, mimma daripada apa tuhibbun yang kalian cintai, wama tungfiku dan apa saja yang kalian infakkan, min syai'in dari sesuatu, fa innallaha maka sesungguhnya Allah bihi dengannya alimun maha mengetahui. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, Ibnu Katsir ketika memaknai al-birru yang dikutip dari Waqi di dalam kitab tafsirnya, meriwayatkan dari Syarik, dari Abu Ishaq, dari Amr ibnu Maimun, menyampaikan bahwa al-birru itu dimaknai dengan al-jannatu. Artinya seseorang tidak akan sampai ke dalam jannah sebelum menginfakkan apa yang dicintainya. Kemudian saya ingin mengulangi penjelasan tentang beberapa makna Al-Quran yang kalau dialih bahasakan ke dalam bahasa kita itu seolah-olah sama. Dalam Al-Quran itu ada kata al-ma'ruf. Nanti di ayat 104 ya, Ali Imran. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar
wa ulaika humul muflihun. Jadi ada kata al-ma'ruf. Dalam Al-Quran juga ada kata al-khair. Dalam Al-Quran ada kata al-birru. Dalam Al-Quran ada kata al-ihsan. Di An-Nahl 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tazakkarun. Ini biasanya para khotib membacakan ayat ini pada khutbah yang kedua. Jadi bapak-bapak itu hafal dan familiar mendengarkan ayat ini, sebagaimana hafal mendengarkan Ali Imran 102 ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Keempat kata ini terkadang dialih bahasakan ke dalam bahasa kita itu sama. Al-ma'ruf diartikan baik, al-khair diartikan baik, al-birru diartikan baik, al-ihsan juga diartikan baik. Tapi sebenarnya konteksnya berbeda. Al-ma'ruf itu kebaikan yang ukuran standarnya adalah tradisi. Maka di dalam ilmu usul fikih itu ada teori untuk menetapkan hukum namanya al-urf. Al-urf al-hukumiyah. Tradisi itu bisa menjadi aturan, bisa menjadi hukum. Contoh, kalau ada tetangga hajatan, maka tradisinya kita disambat tidak disambat ya kita datang. Wong yang hajatan rumahnya di depan, kita akan datang menawarkan bantuan. Kita akan tanyakan, saya tugasnya apa? Oh ya, jenengan tugasnya duduk di sini nemeni saya, kata Tuhan. Ya siap. Ada yang tugasnya nanti salaman di depan pintu, ya tugasnya salaman aja gitu. Nanti ada yang tugasnya di lebih depan lagi mengarahkan tamu. Ada yang tugasnya lebih depan lagi mengarahkan kendaraan. Ini bagian dari al-urf. Atau ketika ada tetangga yang meninggal, kita tidak perlu diminta tolong, kita akan datang. Apa mau di rumahnya, tasya, nanti ikut mandikan, ngapani, nyolati. Atau mau langsung ke makam, ikut gali. Itu bagian dari al-urf. Ketika bertemu, saling sapa itu namanya al-urf. Kebiasaan, kebenaran yang didasarkan kepada tradisi. Termasuk kondangan Bapak Ibu ya. Jadi ditanya, Pak, itu kondangan zaman Nabi ada tidak? Kalau ada orang hajatan kan ada undangan. Kondangan itu masuknya ke al-urf Bapak Ibu, tradisi. Ada kondangan yang sifatnya sumbangan, ada kondangan yang tradisinya bukan sumbangan tapi nitip. Maka kalau di suatu tempat yang tradisinya nitip, ya siap-siap dicatat. Maka di amplopnya jangan lupa kasih nama. Kalau tidak ada namanya, begitu dicatati dengan kepotang misalnya, ya akan ada utusan untuk nakih panjenengan. Jadi dikasih nama jangan lupa. Karena nitip. Itu makna al-ma'ruf, al-urab tradisi. Kemudian yang kedua, kebaikan di dalam Al-Quran disebut sebagai al-khair. Al-khair ini kebaikan yang didasarkan kepada aturan Allah, yang didasarkan kepada aturan Rasul. Itu namanya al-khair. Contohnya apa? Ucapan salam. Diatur oleh Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ya. Allah menyampaikan wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi asana minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan penghormatan, maka balaslah dengan yang sama atau yang lebih baik. Yang lebih baik atau yang sama. Maka ketika al-Islam ini turun, Allah SWT mengganti ucapan salam masyarakat Arab pada saat itu dengan ucapan salam yang lebih baik dan tidak terikat dengan waktu. Maka muncullah syariat ucapan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bagian dari al-khair.
Orang mau makan harus berdoa dulu. Ini bagian dari al-khair. Setelah selesai makan, berdoa dulu. Itu pun bagian dari al-khair. Kemudian yang ketiga, kebaikan dalam Al-Quran disebut sebagai al-birru. Maka al-birru kadang dimaknai kebajikan. Dan dari kata al-birru, Bapak Ibu, muncul kata mabrur. Ini yang belajar manasik atau yang mau pergi haji atau yang sudah haji tidak asing dengan istilah ini. Mabrur ya. Oleh Rasulullah sampaikan bahwa tidak ada balasan untuk haji mabrur kecuali jannah. Ini kebaikannya tingkat 3. Diukur dengan apa? Dengan mengorbankan sesuatu yang dicintainya. Maka ketika seseorang akan berbuat baik kepada orang tuanya, bahasa di dalam konteks al-Islam itu disebut sebagai birrul walidain. Bukan menggunakan khair, bukan menggunakan ma'ruf, tapi menggunakan birru. Karena ketika seseorang mau berbakti kepada kedua orang tuanya, itu harus menekan sesuatu yang dicintainya dan memberikan kepada kedua orang tuanya. Misalnya apa bentuknya? Di Al-Isra 23-24. Itu disuruh memperlakukan keduanya dengan mulia. Menghindari kata-kata kasar. Berkata kepada keduanya dengan kata-kata yang qaulan karima. Hindari mengucapkan kalimat his gitu ya. Termasuk mendoakan. Ini bagian dari birrul walidain. Maka di Al-Isra 24 ada doa yang Allah ajarkan. Bagian dari al-birru itu Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau di surah Ibrahim ayat 41. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Kebaikan tertinggi itu adalah al-ihsan. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril tentang makna Islam, tentang makna iman, tentang makna al-ihsan, Rasulullah menyebutkan al-ihsan itu dimaknai anta budallaha ka'annaka taruhu fa illam takun taruhu fa innallaha yaraka. Ketika engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau tidak bisa, maka yakinlah Allah sedang melihatmu. Maka dalam konteks ilmu tasawuf itu ada istilah muraqabah, ada istilah musyahadah. Jadi al-ihsan itu kalau tidak bisa musyahadah, silakan muraqabah. Artinya orang yang melakukan ketaatan itu bukan lagi ingin diperhatikan oleh manusia, tetapi yakin dirinya sedang diawasi oleh Allah SWT. Ini al-ihsan. Maka karakternya, tandanya al-ihsan kan perbuatannya Bapak Ibu. Orangnya namanya muhsin. Tidak di antara tanda orang muhsin itu yang Allah terangkan di Al-Qur'an surah Ali Imran 134 135 ya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allah menerangkan di sini beberapa tanda orang yang sudah sampai derajat kepada al-ihsan atau orang itu sudah oleh Allah diberi predikat muhsin. Di antaranya Pak, yang pertama kata Allah, orang yang menginfakkan hartanya di kala susah maupun di kala senang, di kala longgar maupun di kala sempit. Dan infak ini kan ibadah yang juga berat, maka oleh Allah infak ini dikategorikan sebagai jihad.
Banyak ayat yang menerangkan jihad itu amwal dulu baru angkus. Misalnya di Al-Quran surah An-Nisa ya. (95) ya. An-Nisa 95. Sambil minum Pak, wedangnya boleh ya. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulud dururi wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yastawi, tidak sama. Al-qaiduna, orang yang duduk-duduk, minal mu'minina, di antara orang-orang mukmin, ghairu, selain, ulid dorori, orang yang punya kedoruratan, wal mujahiduna, dibandingkan orang-orang yang berjihad fi sabilillahi, di jalan Allah, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa mereka. Infak itu bagian dari jihad. Maka di ayat 92 ini oleh Allah disampaikan, tidak akan sampai kepada kebajikan sebelum menginfakkan yang dicintai. Kenapa infak bagian dari jihad? Karena harus perang batin dulu. Siapa yang dikalahkan? Siapa yang dikalahkan? Jiwa bakhil. Kita semua punya jiwa bakhil. Bakhil, medit, kikir, kucite dawa, tangannya ngegem. Nah, ya. Saya sering sampaikan, lembaran uang yang kita pegang itu kadang terasa besar, kadang terasa kecil. 100.000 ketika dimasukkan di dalam kotak masjid, gede nemen. Eman ya, 100.000 gede nemen. Bapak Ibu sering infak 100.000? Sering? Jarang ya? Ya cip Jumat besok 1.000-an ya infak. Bendaharanya kalau ngitung matunya abang-abang, alhamdulillah cerah Pak kotak masjid gitu. Kadang-kadang serap antara abang dengan coklat, boleh 5.000-an itu 1.000. Kalau Jumat keempat biasanya rada petang Mas ya, isinya abu-abu ya Pak, karena orang dulu itu diajari prinsip infak itu yang penting ikhlas walaupun kecil. Akhirnya sampai tua kecil terus gitu ya. Sekarang diubah pola pikirnya. Infak itu yang penting besar ikhlas daripada kecil tidak ikhlas. Jadi nanti disemangati diri sendiri, infak yang penting besar ikhlas daripada kecil tidak ikhlas. Jadi kalau ngesak di kantong ada 100, ada 50, ada 20, ya yang dimasukkan yang 100. Kayaknya amput apa enteng? Amput ya. Kira-kira kalau itu kemudian dengan geletak mati 1.000 ini gue siapa bakal itu? Ya gue belanja wong sejen. Ini makanya dikatakan sebagai jihad, karena yang dikalahkan adalah sifat bakhilnya. Ya, jangan sampai yang Allah ceritakan Bapak Ibu ya di Al-Quran surah Al-Munafiqun. Pada ayat yang ke-10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas sholihin. Wa anfiqu, dan berinfaklah kalian, mimma, daripada apa, razaqnakum, yang kami rizkikan kepada kalian, min qabli, dari sebelum ayatiya, datang ahadakumul mautu, kematian menimpa kalian.
Jadi jangan sampai ketika malaikat pencabut nyawa datang baru minta kepada Allah, Robbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, minta penangguhan. Si panapa? Fa asaddaqo mau sodako. Wingi lagi urip, sehat, jelalatan lah orang gelem. Begitu mau cabut nyawanya baru mau sodako. Jawabannya apa Bapak Ibu? Terlambat sudah. Nah, makanya kenapa sekarang ada gerakan infak atau sodako subuh. Kenapa itu digerakkan? Karena orang kalau pagi belum begitu bakhil. Angger tangi turu ke medite durung teka Pak. Ora ada awan sithik gelap ke medite teka. Tadi ajak lalen angger pan subuhan gue ngesak ya. Pokoknya sak gerayang-gerayang ini sak kecekele. Tapi aja kertas nota danjingna kan gitu. Jare pamiswa sak gerayang-gerayangnya begitu cek merem ah. Danjingna kertas nota malah. Sing keder bendaran janana nota mlebu mene. Iya. Kalau lihat orang infak kemudian mau nih Pak produk nyong sedih. Kenapa sedih? Untuk beli kuota bulanan mampu ya, kuota internet itu kan ya rata-rata 20-30 ribu enteng kan gitu ya Pak. Pulsa enteng lah infak sa Jumat sapisan klotak siji ping papat 4.000 dongane ya Allah saya minta surgamu kan begitu. Padahal kalau ke tempat pariwisata itu kemudian ke toilet 2.000 saya dilatok mlebu aning masjid anak toilet anak tongkrong anak mandi 1.000 kan pimin tuh ya resik manis. Masuk masjid ada AC-nya lagi. 1.000 untungannya suwe. Ya Allah saya minta surgamu ya Allah. Begitu keluar belanja 200.000. Itulah yang saya katakan bahwa bakhilnya kita itu nanti menyengsarakan diri kita. Bapak Ibu, amaliyah di luar harta oleh Allah dipahalai 10. Surah Al-An'am 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Siapa yang datang kepada Allah membawa satu kebaikan, Allah akan balasi 10 kebaikan. Sehingga ada hadis tentang keutamaan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Orang yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh diikuti 6 hari di bulan Syawal seperti orang yang berpuasa 1 tahun. Ramadan kali 10 bulan 6 hari kali 10 60 hari bukan 60 bulan ya masa 60 bulan 60 hari dibagi 30 2 bulan 10 tambah 2 12 kita puasa cukup 1 bulan tambah 6 hari seperti orang berpuasa 1 tahun. Itu karena kebaikan dilipat gandakan. Sholat awal dipatukan sholat itu 50 waktu. Kemudian atas nasihat Nabi Musa kepada Nabi Muhammad, beliau minta keringanan kepada Allah. Dikurangi menjadi 5, tapi kata Allah setara 50. Karena kalikan 10. Tetapi untuk ibadah yang namanya harta, Allah tidak balasi 10. Allah balasi 700. Al-Baqarah 261. Coba kalau ada pengumuman nabung akan dilipat gandakan 700, kira-kira wong nabung kabeh beli Bapak Ibu. Dulu banyak kegiatan ekonomi namanya MLM. Betul ya? Orang berlomba-lomba kan? Karena apa? Sudah diiming-imingi bonus poin. Semakin banyak kakinya, semakin banyak bonusnya, semakin banyak poinnya. Sampai dimanapun orang ngobrolnya cari poin. Apa namanya di bawah? Downline. Cari downline. Semangat.
Sampai kalau ndak ada bayari saudaranya, jenengan melu tadi donen aku. Jadi disiasati. Karena apa? Tergiur dengan iming-iming poin dan bonus. Nah ini Allah ngiming-imingi 700 kali lipat, masa tidak ngantel? Masalahnya pahala itu goib. Kalau poin bisa dilihat, kelenting masuk ke HP, poinnya nambah. Bonusnya kelenting maning nambah. Kecuali bonus, wis lumayan pira, 500 perak. 500 perak ke kanda terus esok sore awan bengi, Pak. Ini oleh Allah dijanjikan 700 kali lipat. Karena ketika kita berinfak, kata Allah, Allah tidak minta, tapi Allah pinjam. Di Al-Baqarah ayat juz yang kedua, Allah menyampaikan, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsuthu wa ilaihi turja'un." Maka, Bapak dan Saudara, Bapak Ibu, orang yang beriman ketika bicara tentang infak itu akan berlomba-lomba. Termasuk kalau yuk mampir ke rumah makan, oh ya siap. Begitu sudah makan, balapan bayari, aja balapan lunga. Aja apa-apa nilai kiban ya. Apa-apa nilai kondisi nyong tak surat dan suwe ben gak ana sing bari bukan begitu, tapi berlomba. Karena apa? Ini kesempatan untuk berinfak. Itu orang yang beriman. Dan jangan suka meminta. Karena sekarang banyak peminta-minta modern. Contohnya apa? Temannya baru beli motor baru, terus ngomong, syukurannya kapan? Ini peminta-minta modern, Bapak Ibu. Anggaran motor plate putih, tulisannya apa? Nuli geger. Kayak mie orang ajuk ya, mie rasa vario misalnya. Warna mobil anyar, orang mie, satenya loh. Ini peminta-minta modern. Kita tidak boleh punya karakter begitu. Atau ada orang baru diangkat jadi pegawai, gajian belum, sudah digedak-gedak syukurannya. Kapan syukurannya? Gajiannya turun nembe oli SK, gajiannya kapan. Jadi seneng tapi sedih yang dapat SK itu. Cerita karo bojone, kanca-kanca pada nagih apa syukuran? Jawab, Mas, alhamdulillah. Kan bersyukur. Orang nyeluk mangan-mangan, gajiannya kapan? Turun ana info kan mumet mani. Jangan suka meminta-minta, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, hikmahnya apa sih? Kenapa orang berinfak itu diberi pahala yang begitu besar oleh Allah SWT? Karena orang yang berinfak itu secara materi tidak ada yang didapatkan. Beda dengan ibadah lain. Haji, Bapak Ibu, itu kan mahal ya, puluhan juta kan? Tapi kenapa orang berlomba-lomba rela nabung? Ada orang yang rela nabung untuk infak, belum pernah dengar saya. Tapi untuk haji orang rela nabung, untuk umroh orang rela nabung. Kenapa begitu besar tapi berani? Karena dinikmati oleh orang tersebut. Bahkan jangankan yang reguler, haji plus, haji khusus yang harganya di atas 100 wani. Bahkan ada lagi furoda yang harganya di atas 300 wani. Tapi ngesene kotak masjid 1.000 orang wani, Bapak Ibu. Wani ini 2.000. Kenapa? Karena puluhan, ratusan juta untuk pergi haji yang menikmati dirinya. Yang naik pesawat, dia. Yang nginep di hotel, dia. Yang menikmati suasana Makkah, suasana Madinah, dia. Bandingkan dengan orang infak, kasih 100.000, apa yang dia nikmati? Tidak ada. Makanya begitu berat. Sehingga oleh Allah sampaikan di Al-Quran surah Al-Adiyat itu, innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala zalika la syahid wa innahu li hubbil khairi la syadid. Kalau sudah lihat harta, la syadid, ngegem kenceng. Karena setan itu akan membisikkan, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bisu'i wal fahsya.
setan akan memberikan bisikan kepadamu ketika engkau akan berinfak. Ditakut-takuti dengan kefakiran. Inilah kenapa infak dengan segala macam turunannya oleh Allah diberikan imbalan yang besar. Yang kedua, di dalam kitab Sahih Al-Bukhari pada bab keutamaan sedekah, Rasulullah SAW menyampaikan ada 7 golongan yang akan Allah berikan naungan pada hari tidak ada naungan. Ada 7 golongan Bapak Ibu. Yang keenam, nggak usah tanya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Saya ingin terangkan yang keenam aja. Orang yang tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu. Jadi kaitannya dengan infak. Itu akan jadi naungan pada hari tidak ada naungan. Jadi yang banyak infaknya, ikhlas karena Allah, nanti di padang mahsyar dia tidak akan kepanasan. Makanya mulai hari ini, yuk Bapak Ibu, sisihkan. Jangan pernah berpikir, saya infaknya nantilah Pak, nunggu sugih. Orang umumnya tambah sugih, tambah dit apa tambah bahil? Tambah bahil. Nyelengi ya, ayo pengen ganti HP. Satu. Ditiliki celengan kan, celengan kadang-kadang burine endure rapet sore bukannya ambai Pak. Celengan nganggo lemah cuman biar. Kurang 100 ya. Wis oleh 1.900.000. Sing dipikiri 100 ya Bapak. Kurang 100. Diganing adine mono, Mas. Tulungilah. Apa sih Dek? Bocah pada nangis kan. Ya teneng-eneng oh. Teneng-eneng pimen, beras laka, duit laka. Laka sing bisa didolakan, pan ngedolambakan ya ora payu jadi adine. Terus pimen, ya bukan mas duit, nyengklang. Ngerti nyengklang Pak? Nyengklang mas, satu semoran, gue tuku beras. Kayak bocah lagi ngadepi bocah, nangis, adep-adepan. Kayak yang tadi wong lanang keter. Kon lagi orang nyambut gawe, iya sing wingi nganggur. Panyili pirasi 100. Nyong lagi kurang 100, kakon panyili 100 kayak gitu. Si bisa nih kurang 100 lagi nyelengi kesana 1.900.000 kurang 100 ben 2 juta gua tuku HP adine balik karo ngrembicak ya Pak. Tuh kakang kayak gue temen ya kene kelaparan kakak malah kaipan ganti HP kan dolim Pak. Angger ngantin donga karo Allah kan blai gitu. Misalnya keloyong karo balik karo donga ya Allah. Mas Senyong tulung dalingna lah ya Allah. Ben aja bakhil. Duitnya kumpul saja 2 juta, pan maring pasar, toko, tuku HP. Barang nyukut kunci, duitnya nyeletik. Hilang. 2 juta. Ini ilustrasi Bapak Ibu. Kalau ada yang sama ya jangan bilang Pak Misbah ngerti sing ndi ngono ya. Kayaknya lagi ngarang Bapak Ibu. Mengarang bebas ilustrasi. Karena kalau Allah ngambil bukan perkara yang susah. Gampang sekali bagi Allah. Kalau orang ini baik, butuh berade 100. Cukup, butuh beras 100. Ya, anggar beras stok tak cukup, Mas. Si panmangan beras stok. Lau-lau lah Kak. Sorosah nyilih. Okay. Mana? Damplopi. Pira Mas, wis orosa pira-pira, orosa nyilih, kakang adik nyilih barang nyobu mati buka 500, was tongane tawan dengan muka-muka kakangnya selamat, berkah, sehat, HP ini anyar kan, baru gue kakangnya melu jalan sehat, hadiah utama nih HP, oleh HP Pak, tongane adi nih. Banyak peristiwa-peristiwa seperti itu yang terjadi jika niatnya ikhlas. Tapi jika niatnya tidak ikhlas, tidak akan dikembalikan. Yang ini saya ceritakan nyata ya Pak. Saya tidak sebutkan nama.
Jadi ada kakak beradik itu. Kakaknya lagi bingung karena ada tanggungan hutang yang harus segera dilunasi. Selesai tahajud, kemudian dia ingat adiknya. Jam 3 adiknya dihubungi. Begitu datang, terjadilah dialog. Tumben jam 3 nelpon, Pak. Iya, ini rumahnya sudah didatangi DC karena 3 bulan tidak ngangsur. Rumahnya dipinjamkan oleh putranya. Berapa sih? Ya, sekitar 42.500. Terus pipun. Ya bukan kon duit tuh ditulungi. Oh ya siap. Sudah. Di lain waktu, adiknya ini ada panggilan dari kantornya. Jadi kantor itu ada program pemberian tunjangan. Aturannya ternyata sudah terbit. Sekitar 3 tahun yang lalu, tapi kantor ini belum melaksanakan. Suruh pemberkasan. Sampai tebal. Di scan satu-satu. Lalu dikumpulkan, kata yang bagian keuangannya, orang saya dipikiri. Bukan rezekinya ya anjong, bukan orang rezekinya ya orang papang. Rezekinya motokopi kan, Pak. Untuk motokopi itu hampir habis 500.000. Saking tebalnya. Wis dilupakan, diantarkan pas bulan Ramadan. Sekitar 4-5 bulan kemudian ada panggilan dari bank pemerintah. Jadi muncul nama, silakan datang ke bank pemerintah. Sampai ke sana dikasih buku. Monggo Pak, diambil bukunya. Belum ada nominalnya. Terus gimana? Di print di tempat sebelah. Udah di print berapa Pak? 44.500.000. Kaget, ya Allah, tidak disangka-sangka. Habis nulungi Mbak Yunya itu, lalu dia kembali. Ini kisah nyata. Kemudian ada lagi. Ini nulungi ponakan. Jadi ponakannya terlilit hutang, kemudian datang kepada pamannya. Pamannya bilang, berapa nok? 17 juta. Oh ya siap. Paman ada kasih. Itu tidak memberi, Pak. Meminjam. Meminjamkan saja Allah kembalikan, apalagi memberi. Kasih 17 juta. Sudah. 2 tahun kemudian, orang ini ada yang nelpon. Bapak, berangkat umroh ya. Dibayari. Dipilihkan biro di Jakarta yang terbaik. Tidak tahu harganya berapa, katanya dibayari. Bantu ponakannya 17, hadiahnya umroh. Saya berpikir iya. Allah SWT itu tidak pernah ingkar janji. Allah akan kembalikan. Hanya persoalannya kitanya yakin apa tidak. Orang semakin medit ya nanti dimediti lagi Bapak Ibu. Orang semakin dermawan ya Allah akan semakin banyak memberi. Makanya mulai hari ini Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan, ingat baik-baik. Harta yang ada pada diri kita itu, satu, fana. Apa fana itu? Akan mengalami kebinasaan. Tapi kalau kita infakkan, dia akan kekal. Karena nanti menemani kita di barzah, menjadi payung nanti di mahsyar. Yang kedua, harta yang kita miliki itu sedikit. Tapi kalau kita infakkan, akan menjadi banyak. Sebab Allah janji melipat gandakan 700 kali lipat. Kalau infaknya 10.000 jadi berapa Pak? 7 juta. Anggar 1.000. Nah, lu yakin mani kan? Iya, jadi jangan sampai 2.000, bayar orang pernah berubah, nggak cuma 2.000. Terus kayak gue paling bosok bisa jeng-jeng. Kadang-kadang angkanya ada sing hilang nih burine. Jadi orang 200 ketemu nih. Melasing ngitungnya. Di orang pelawara bisa dilempeng lagi Pak, ngelinting bae wis bosok nemen sih.
berikan yang terbaik kepada Allah. Karena ketika kita infakkan, maka dia akan menjadi banyak. Yang tiga, harta yang ada pada diri kita, kita yang jaga nih Bapak Ibu. Saya masih ingat tahun 97 ketika mau daftar ke Unpad di Bandung itu, disangoni oleh emak saya, kata emak bilang begini, kue duitnya disake aja yang saksi bukan kecopetan hilang KP. Orang di dompet sih Pak. Ya, duitnya KTP atau KTP tak saken. Sanguni saya ketemu 97 kan saya ketemu SAK Pak. 10-an 5 gambare kayak Raden Ajeng Kartini. Era Kartini ya, sebelum Hamengkubuwono ya. Taksa nih kayaknya 10.000 kan celananya levis ya. Jadi kan durung pernah nyoba nggak levis ya Pak. Yang penangan gue levis. Maka saya sampai guyonan begini. Kenapa sih teman-teman sahabat saya kalau Idul Fitri ngasih saya hadiah sarung, Buya ngasih saya hadiah levis ya Pak. Dari nyimpan lepisan maning. Cari ibu-ibu pantengku Pak Misbah. Ya tunggu gong leleng buah apa kan ya Pak ya. Ya mulangnya ndak boleh pakai levis. Jadi kita masukkan sini kan bajunya ada sampai 10.000 terus di depan 10.000 di belakang 10.000. Jadi mau kecopetannya sing hilang sih gitu kan. Artinya apa? Ketika kita punya harta kita yang jaga nih. Tapi begitu kita infakkan, maka harta itu yang nanti jaga nih kita. Hartanya yang akan jaga kita. Maka jangan eman-eman terkait dengan harta. Upayakan tiap hari kita berinfak. Kata Allah, dikala lapang maupun dikala sempit, dikala senang maupun dikala susah. Jangan sampai udah geletak meninggal, baru anak-anaknya berinisiatif. Bapak melas ya, lagi urip ora tahu infak. Anaknya ngambil dari warisannya. Ini infak atas nama bapak. Padahal bapaknya ketika hidup bakhilun wa meditun, Pak. Yang seperti ini tidak akan diterima oleh Allah. Yang diterima ketika infaknya itu memang diwasiatkan. Kalau tidak wasiat, tidak pesan, tidak ngomong apa-apa, tidak bisa. Karena kata Rasulullah, apabila seseorang meninggal, terputuslah semua amalnya. Nah, jadi mumpung masih hidup, apa yang bisa kita infak? Langkah-langkah nih, Bapak Ibu. Merogoh sakiwet tengen sing metu mung benang kabeh sijine putih sijine ireng. Dompet gari KTP karo SIM langsung diinfak. Ya langkah-langkahnya infaknya infak sedekah. Sedekahnya sedekah bukan harta. Apa sedekah bukan harta? Tasbih. Subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Allah takbir, Allahu akbar. Tahlil la ilaha. Itu bagian dari sedekah. Tapi kalau punya duit, ya jangan pakai itu. Ada orang pagi-pagi datang, Pak, aku di rumah musim wingi. Jadi kan malah ngomongnya subhanallah. Pak nyong ngelih Pak, sini subhanallah. Jadi Pak Misbah tasbih sodako, gue sodako non materi, kenyong butuhnya materi Pak. Oh ya beneran kenyong bareng ngaji oleh lengkoloro si Jawa. Nih jagung bareng ada pada depan. Ini Bapak. Ya. Jadi jangan disimpan, nanti kita menyesal. Nah, ini terkait dengan infak ya. Bisa dipraktekkan. Kayak meneng bae. Aduh nggak ada infak bisa sedih kabeh keprimen ya. Nggak usah sedih Bapak. Nggak akan hilang. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kata Allah wa ma tunfiqu min syai'in, dan apapun yang kalian infakkan fa innallaha bihi alimun, Allah mengetahui. Maka ketika infak jangan ingin dilihat. Hati-hati di era digital sekarang ini, setan semakin cerdas. Begitunya dengan infak, setonnya misiki, difoto untuk dokumentasi. Begitu masukkan uang ke kotak masjid 1.000 dipoto. Pas pulang lihat-lihat foto, kayung foto apik ya. Dibisiki oleh setan lagi. Unggah di status untuk menginspirasi yang lain. Ini kan belum ria, niatnya dakwah.
Unggahlah di status. Tulisannya bahagianya bisa berinfak. Wah, teman-temannya pada baca statusnya ngasih jempol. Jempolnya kiwe kabelang sing tengah nih, Pak. Setannya bisikin lagi. Foto kurang hidup, ganti video. Dibisikin lagi, video kurang meyakinkan, live. Jadi begitu mau infak sambil ngomong, "Hai guys, hari ini aku infak guys." Nah, bubar barisan gue. Melanggar Al-Baqarah 264. Nah, begitu menghadap Allah Subhanahu wa taala, tanya kepada Allah, "Ya Allah, pahala infaknya mana?" Kan sudah dapat like and subscribe itu pahalanya. Hati-hati. Karena infak ini ibadah yang berat, jaga nih pahalanya juga berat. Ada 3 hal yang membuat pahalanya hilang kan. Al-Baqarah 264 itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Yang membuat pahala infak itu hilang, 1, riya. Nawaitunya bukan karena Allah. Pamer, apalagi kalau nawaitunya dalam rangka cari pendukung. Panyalon ketua RT nggak tak rajin infak. Kalau ngomong acak lalen ya ngesuk nyong nyalon. Dia nggak nyenengan milih nyong, oh tambahin infaknya kan gitu. Itu bukan infak. Namanya apa, Pak? Nyogok, riswah. Nah, itu hati-hati. Ria membuat infaknya batal. Yang kedua, bilman nih. Mengungkit-ungkit. Mengungkit-ungkit. Orang datang, "Pak, dibantu. Di sampean mani ora bosen-bosen. Nyong be bosen ka sampean bosen-bosen." Pahalanya hilang. Yang ketiga, wal adza, menyakiti. Gua nyami disit nembenei kelak pahalanya. Jadi hati-hati ya terkait dengan infak. Bapak Ibu, setelah turun ayat ini ada 2 orang sahabat mulia. Yang pertama Abu Thalhah. Abu Thalhah itu punya kebun korma di daerah namanya Bairuha di Madinah. Bairuha ini tempat yang subur sehingga kebun kormanya bagus, airnya tawar. Rasulullah sering masuk ke situ, minum di air yang ada di kebunnya Abu Thalhah Bairuha. Begitu turun ayat ini, kemudian Abu Thalhah bilang, "Ya Rasul, aku ingin menyedekahkan yang paling aku cintai." "Apa?" "Kebun korma." "Coba Pak, orang ronge sedekahnya kebun korma." Kemudian kata Abu Thalhah, "Terserah Anda ya Rasul, ini saya mau sedekahkan kemana?" Kata Rasulullah, "Kalau begitu sedekahkan kepada kerabat-kerabatmu." Makanya di Al-Baqarah 215, infak itu oleh Allah diatur urutannya. Ya, orang tua, kerabat. Di An-Nisa 36 Allah menyebut berbuat baik itu urutannya orang tua, kerabat, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, itu urutan-urutannya. Kemudian Umar bin Khattab juga datang ke Rasulullah, "Ya Rasul, aku ingin menyedekahkan kebunku yang terbaik di daerah Khaybar. Apa yang engkau sarankan?" Kata Rasulullah, "Tahanlah pohonnya, sedekahkan buahnya." Jadi pohonnya jangan disedekahkan. Ini sedekahkan buahnya. Maka Umar kemudian menyampaikan bahwa pohon korma yang ada di Khaybar itu jika berbuah silahkan. Siapapun boleh mengambilnya. Tapi pohonnya tidak boleh tebang. Karena disedekahkan adalah buah. Ini para sahabat mempraktekkan permintaan Allah Subhanahu wa taala, bisa menginfakkan apa yang paling dicintainya. Dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir. Ini menyemangati kita, Bapak dan Ibu ya. Jadi para sahabat itu kalau dapat perintah, mereka inginnya bersegera, tidak melambat-lambatkan. Maka sekali lagi, apa yang Bapak Ibu miliki, jangan lupa sebagiannya diinfakkan, disedekahkan. Jangan dinikmati sendiri, karena itu akan menjadi jalan keselamatan. Ya. Kemudian dipedomani juga Al-Baqarah ayat 267 ya.
bahwa berinfak itu jangan sampai memberikan yang kita tidak suka. Termasuk kalau Bapak Ibu baru pulang dari safar, kemudian sudah niat beli oleh-oleh. Jika waktunya memang masih pantas untuk nganter, segera diantar. Ya, misalnya dari Jakarta, biasanya oleh-olehnya apa Pak? Peyem ya. Tapi apa peyem? Peyem ya. Berhenti di Cikampek, beli peyem. Sudah ngitung, beli sekian keranjang yang mau dikasih A, B, C, D. Nah, sampai ke rumah di Tegal, pukul 20, habis sisa, antarkan. Masih pantas orang berkunjung. Jangan ngantarkan besok, menimbulkan suud. Pas ngantar besok, yang diterima kadang orang bumbung. Wis wareg nembe nganterna ya Pak. Nah, kan jadi dosa. Yang sana suudun dosa, yang sini juga dosa membuat orang suudun. Tapi kalau datangnya di waktu yang tidak pantas berkunjung, ya jangan. Datangnya pukul 00 waktu Indonesia Barat. Terus langsung ngaturi tanggone, duk 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 duk. Kaget lagi sore kan jengkel, anak apa? Jebulet peyem, jengkel. Nih peyem be ngedur-ngedur pintu jengkel maning ya, kan gitu. Makanya hati-hati. Kadang niat baik kita itu belum tentu diterima baik oleh orang lain. Jadi disegerakan. Atau Bapak Ibu mau berbagi pakaian yang sudah pernah dipakai. Second itu ya. Walaupun makanya baru sekali tetap namanya second. Yang mau diberi, tawari dulu ke anak baju pernah tak enggo pindo nyenengan gelem apa orang. Ini sih Pak. Oh, gelem Pak. Nah, makasih ya. Kasih kan. Tapi kalau baru nggak usah tanya Pak. Kalau masih baru dibeli ya. Bukan baru dari lemari, kan ada yang baru dari lemari, ada yang baru dicuci, ada yang baru itu baru juga namanya. Iya, baru setrika. Ini kan baru dibeli kasih. Nggak usah tanya Pak, tak belikan baju, mudah-mudahan cukup. Ya kalau kita mau memberi hadiah baju ya dideleng ukurannya. Wongnya gede tuh ukunane es kue nyiksa berarti mau meletak atau wongnya cilik nah ini XL sana kue itu apa ngece Pak cilik teman tuh ukunane XL itu kedombrangan gitu ya jadi sing naik kayaknya untuk gak kena nyenengan Pak ben gak kena lemu angel Pak kue kudu di permak ya barang di permak gak digambar orang karu-karuan kan akhirnya berapa itu hati-hati karena kadang-kadang niat baik belum tentu diterima dengan baik ya tapi kalau ngasih duit nggak usah ditanya Pak kenyenengan tak kena duit gelem apa orang masih jawabannya gelem jarang ditawari ditanya duit nolak ke jarang oke gelem wong nyatanya kalau ada bantuan pemerintah aja ya pada gelem kabeh ya Pak sing gelangnya sasikut kewet tengen ya gelem sing ora duwe gelang ya gelem sing motore PCX ya gelem sing motore ora PCX ya gelem mau ini dinai rezeki teka dewe ditolak kan begitu ya jadi kalau mau berinfak itu ya harus dipedomani kira-kira orangnya rela hati atau tidak jaga nih perasaan ini terkait dengan infak mudah-mudahan bisa kita laksanakan ya jadi setelah ini bakhilnya dikurangi, kedermawanannya ditingkatkan, kita menjadi orang-orang yang rajin berinfak. Dan kalau kembali lihat di Ali Imran 17, orang yang digaransi masuk surga oleh Allah kan ada 5 ya. As-sabirina, was-sadiqina, wal-qanitina, wal-mungfikina, wal-mustaghfirina bil ashar. Orang yang sabar, orang yang jujur, orang yang taat, orang yang infak. Mungfikina, orang yang rajin infak itu digaransi masuk surga oleh Allah. Makanya para sahabat kan pernah bilang pada Rasul, ya Rasul, pahala kami diborong orang kaya. Kami sholat, orang kaya sholat. Kami puasa, orang kaya puasa. Orang kaya haji, kami tidak kuat haji. Orang kaya infak, kami tidak kuat infak. Hanya Rasulullah bilang apa? Setiap tasbih adalah sodako. Setiap tahmid adalah sodako. Setiap tahlil adalah sodako. Setiap takbir adalah sodako. Orang kayanya dengar, Pak. Orang kayanya ikut baca tasbih, ikut baca tahmid, ikut baca takbir, ikut baca tahlil.
Sahabat-sahabat yang tidak berharta bilang, ya Rasul, orang kayanya ikut-ikutan. Rasul bilang, "Lah terus mau dilarang?" Makanya jadi orang mukmin yang kaya, peluang surganya jauh lebih banyak. Sehingga Bapak Ibu harus mengatakan pada anak-anak, cucu-cucu panjenengan bilang begini, "Nah, jadilah orang mukmin yang kaya." Karena apa? Peluang surganya banyak. Keliru kalau jenengan bilang, "Nah, sing penting mukmin walaupun miskin." Kowe ora bisa membantu orang, Pak. Rapat ditakoni, "Bapak mau nyumbang apa?" Nyumbang ide dan gagasan. Bapak sih, saya nyumbang doa. Keder panitia nih, kelang sih nyumbang duit. Ya masih itu orang ngadeg-ngadeg. Karena orang mukminnya tidak ada yang punya harta. Tapi kalau ada yang punya harta, Bapak nyumbang apa? 1 rit, Pak, pasir. Bapak, saya 1 rit batu. Bapak, semen, Pak, 10 sak. Bapak, keramik. Semuanya. Nah, setelah selesai, zamannya tanya, "Pak Ketua nyumbang apa?" "Ongkos tukang dari saya semua." Oh, langsung. Rapat cukup sekali, masjid cepat selesai. Karena yang kumpul orang mukmin yang berharta. Kalau orang mukmin tidak mungkin bakhil. Karena yang bakhil itu adalah orang munafik. Yang bakhil itu orang yang sombong. Orang mukmin tidak mungkin bakhil. Tapi kalau yang rapat, tidak punya duit, rapat tok, Pak. Rapat, maning. Masih ada orang ngadeg-ngadeg. Lalu sumbangannya mung loro, ide gagasan karo doa tok. Akhirnya pimin. Ya wis lah orang ngadeg-ngadeg masang tong ning dalan kan. Ngadangi wong liwat akhirnya kan gitu. Ana wong liwat jaringnya dinekan. Iya. Kalau orang mukminnya berharta dan dermawan, ndak usah begitu. Lah begitu masjidnya selesai, karena yang rapat orang mukmin rame-rame memakmurkan. Kadang-kadang sedih Bapak Ibu. Pas bangun masjid, kenteng, semua orang terlibat. Begitu masjid tadi sepi. Persis kayak rapat RT pan gawe keranda, Pak. Katil ya. Ketua RT-nya bilang, "Bapak Ibu, di RT kita belum punya keranda dan alat-alat memandikan jenazah. Tapi main lamun gawe soalnya nyili bayi isin." "Oh, siapa ketua?" Urunan. Barang dadi lah ngasih gelem nyacaki Bapak Ibu. Jare Pak RT ini, "Ke katil wis dadi sing pan di situ siapa?" "Monggo bukan Pak RT pan di situ ya monggo." Lah kasih gelem. Jangan sampai bangun masjid seperti bangun keranda. Bangun masjid susah payah sampai besar, dananya sampai miliaran, begitu jadi jamaahnya sepi. Adzan dewek, komat dewek, ngimami dewek, lingak-linguk langsung alah komat dewek, ngimami dewek. Melas merbut ya. Rame Pak, iya, angger Idul Fitri rame. Jumat ya rada rame. Hariane sepi, eman-eman. Nah, jadi sudah dibangun, dimakmurkan aja ya. Seperti masjid kita ini ya, masih luas ya Pak. Jadi Pak, terasa kecil kalau hari Jumat. Hari-hari biasa terasa luas ya begitu. Ini terkait dengan itu. Demikian, ada yang mau bertanya tentang ini Pak? Tidak ada? Baik. Cukup Bapak Ibu ya. Nanti 93 sampai 95 kita berganti tema tentang Nabi Yakub alaihissalam. Insyaallah disampaikan pada pekan yang akan datang. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.